Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duet Wek Wek dalam acara Bukan Ngalor Ngidul. Oke, kali ini kita dengan narasumber yang wah banget nih. Siapa nih Kak? Boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Nama saya Ratu Nur Afni Oktaviani, siswi MAN 1 Kota Cilegon, kelas 12 MIPA 4. Ternyata siswi MAN 1 Kota Cilegon nih. Boleh kali. Sorry. Jadi kali ini kita akan bincang-bincang tentang bagaimana via di sekolah dan bagaimana via kelanjutan setelah sekolah nih. Oke. Jadi kali ini saya akan nanya apa dulu nih enaknya? Yang enak aja. Iya, yang oke. enak aja. Yang Yang ringan-ringan enak aja aja. Yang dulu, ringan-ringan. nanti makin kesana makin berat gitu. Oke. Kan karena via, kalau pengen tahu nih teman-teman, Apa itu? via itu, waduh Gusti, Aduh, apa ini? dimisioner ketua OSIS. Aduh, ya Allah. Kapan lagi saya bisa ngobrol sama dimisioner ketua OSIS? Apa ini? Jadi yang akan saya tanyakan pertama, gimana sih pas ketika kamu, posisi kamu nih sekarang kan kelas 12 ya? Yep. Jadi gimana pas posisi kelas 12 ini memikirkan studi nanti, kelanjutan studinya? Jujur berat ya. Mau awalnya udah direncanain sebenarnya dari kelas 8 SMP udah direncanain. Bener ada orang yang pernah bilang gini ke Via. Mau selama apapun kamu merencanakan sesuatu, kalau misalkan udah sebentar lagi pasti akan abu-abu. Iya. Ternyata bener yang Via rasain. Udah Via susun dari SMP sampai akhirnya SMA ini, pas udah mau akhir malahan bingung, jadinya goyah kesana kemari. Apalagi banyak tekanan-tekanan kan dari luar, benar-benar. Abu-abunya tuh kayak gimana nih? Abu-abu. Apa tuh abu-abu? Belum ada kejelasan yang pasti gitu. Harusnya maunya ke sini tadinya. Masih digantungin berarti. Nah, gantung. Kasihan banget ya. Kasihan banget. Kayak siapa? Jadi tentunya Kak Via ini sudah menentukan sebuah pilihan lah. Bagaimana kelanjutan dari studi dari MAN 1 Kota Cilegon, lanjut ke jenjang berikutnya. Bagaimana nanti kita di kampus. Rencana mau kemana nih Kak Via? Sebenarnya kalau rencana dari kelas 8 SMP itu maunya ke UGM. Ke UGM ngambilnya jurusan psikologi. Dan juga kebetulan sekarang lagi daftar di IPB jalur ketua OSIS, yang mudah-mudahan aja diterima. Dan ternyata UGM kemarin setelah ngambil tes psikotes, bukan psikologi jalurnya cocoknya. Ada kesehatan semua. Ilmu radiologi, ilmu kesehatan, ilmu keperawatan, terus ada ilmu gizi. Jadinya ngebuat Via kayaknya di UGM ngambilnya dokter spesialis radiologi, dan kalau misalkan di IPB ngambilnya ilmu gizinya gitu. Masya Allah, luar biasa. Pengen dong dirawat. Boleh? Mau dirawat? Jadi setelah Kak Via nih tadinya sekolah di MAN 1, kan banyak rencana, banyak juga pengalaman di bidang organisasi tentunya. Iya, insya Allah, amin. Jadi kelanjutan studinya juga, kelanjutan buat di kampusnya udah ketahuan nih. Di UGM. Kalau misalkan di UGM nih ada, ketika Tevia udah masuk di situ ya, tapi ada sebuah rencana lain, itu seperti apa tanggapan Tevia? Rencana lain maksudnya dalam arti gimana nih? Dalam arti nggak dapat gitu. Bukan nggak dapat, tapi ketika udah dapat ada restu yang tidak ini. Itu sih yang berat sebenarnya. Yang sebenarnya selama ini selalu dipikirkan tapi belum kepikiran gitu. Iya. Jadi kayak gimana ya caranya? Jadi sekarang mah yang Via pikirin optimis, benar sekali. Doa, serahkan diri semua sama Allah. Kan Via udah kerja keras nih dari semester 1 sampai semester 5. Via udah mengikuti berbagai olimpiade juga gitu kan. Yang penting Via udah kerja keras selama ini, sekarang mah tinggal nunggu hasilnya aja gitu. Yang penting mah optimis aja, insya Allah kalau kita berhusnuzon sama Allah, Allah pasti mengabulkan. Gitu. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Udah cuat. Oke, selanjutnya nih Tevia. Iya, boleh. Manggilnya Teteh apa gimana? Mau apa aja sih bebas. Ende. Jangan dong. Kok Ende dia? Harusnya saya yang manggil ke dia Ende. Suhu. Punten Suhu. Suhu yang di depan maksudnya. Iya, yang di depan Suhu gitu. Oke, jadi
semuanya sudah dipertimbangkan, semuanya sudah dipikirkan. Tapi pasti ada jalan yang dimana pasti jalan itu ada yang buntu gitu. Benar. Dimana kehidupan pasti ada jalan yang udah belok-belok, udah gejluk-gejluk, udah banyak lubang, tapi akhirnya turun ke jurang. Nah itu berat banget loh. Gimana respon Kak Via nih ketika berada di waktu itu? Oh di jurang ya. Di jurang itu. Selama 18 tahun saya hidup, alhamdulillah sih udah berbagai macam kehidupan ya. Sebenarnya masih beliau gitu yang lebih menjalani berbagai macam hidup. Tapi ya waktu itu di saat Via lakuin, di saat Via lagi mungkin terpuruk dan lain sebagainya. Pertama ingat kalau Allah itu maha adil. Masya Allah. Benar. Ingat kalau Allah itu maha adil. Apapun yang dilakukan saat ini, ya itu rencananya Allah. Skenario Allah udah begitu gitu. Dan balik lagi ke Allah. Apa-apa itu balik lagi ke Allah gitu. Bukan karena saya anak man ya, bukan. Tapi emang seperti itu. Jadi pas waktu itu Via bener-bener jatuh, Via coba cerita sama Allah. Apa sih? Siapa tahu ini bukan karena apa ya? Tapi bisa jadi ini karena kelakuan Via sendiri sampai akhirnya Via ada di masa itu gitu. Jadi ya semuanya serahin sama Allah, balik lagi sama Allah, nangis sama Allah, cerita sama Allah karena memang siapapun orang terbaik tapi tempat rumah terbaik itu tetap Allah gitu. Karena gimana juga sang Maha Sutradara. Iya, benar. Apakah kita di dunia itu, apakah kita sebagai aktor atau mungkin kita sebagai penonton? Nah, pasti semua orang maunya jadi aktor, jujur. Sebagai saya, maunya jadi aktor. Kalau jadi penonton? Nah, itu lebih bahaya. Nah, apa iya mau saya cuman hidup nonton doang. Enak amat kon Maya. Nah, masa nggak mau melakukan sesuatu baru, keluar dari zona nyaman. Biar zona baru tuh lebel. Jadi tentunya sudah ditentukan target-targetnya, gimana juga nanti konsekuensinya itu urusan nantilah intinya. Yep. Intinya Tevia itu masih memiliki jiwa semangat. Alhamdulillah. Bagaimana kelanjutannya itu diserahkan saja kepada Yang Maha Sutradara. Benar. Siapakah itu? Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi gimana pun kita ketika kita berjalan pasti banyak rintangan, teman-teman. Benar. Gimana kita mulai nih mau memulai pasti itu banyak cobaannya dan rintangannya. Jadi kita tetap ngalor ngidul. Tapi ingat, ngalor ngidul juga punya tujuan. Gitu teman-teman. Ini yang paling pertanyaan yang katanya apa ya? Apa ini? Apa? Serius. Jadi pertanyaannya tuh berat ini. Bukan berat ya? Apa ini? Oke. Tevia. Iya. Ketika Tevia duduk di kelas 12 dan posisi waktu itu Tevia baru lengser dari organisasi OSIS, ketua bahkan. Iya. Dan selanjutnya Tevia memikirkan tentang kelanjutan ke perguruan tinggi. Iya. Gimana caranya? Gimana nentukannya? Apakah pernah nggak berpikir kayak gini? Saya nih udah mau nyoba loh di jurusan ini, tapi kok saya masih ragu. Pernah nggak? Pernah banget. Yang tadinya psikologi jadi radiologi kan itu lumayan jauh ya. Walaupun masih sama-sama kesehatan, tapi di sini radiologi kesehatannya yang benar-benar rekam medis gitu ya. Tapi kalau misalkan psikologi kan tentang mental, itu benar-benar goyah banget sih dari apalagi yang maunya anak sama orang tua pasti ada aja bedanya, ya kan? Jadinya itu yang ngebuat banyak banget goyah dan itu tadi abu-abu bisa dibilang. Tapi kaget astagfirullah. Tapi ini teman-teman. Jadi saya pernah dengarnya tuh jadi Tevia ini pernah tertarik ke jurusan seni loh. Iya. Jadi gimana nih bisa tertarik ke jurusan seni? Karena emang dulu dari kakek itu beliau juga almarhum itu penyanyi juga. Jadi jiwa seninya mungkin masih ada ya. Muncul dari mulai Via suka ngebuat puisi, suka ngebuat lagu, suka main lagu. Satu itu aja bait lah. Apa tuh? Puisi dong. Puisi boleh kan saya baca? Boleh. Baca, puisi ciptaan Kak Via sendiri kan banyak.
Aduh, amin. Yang baru aja ya, Iya, yang baru. baru-baru ini judulnya Dunia yang Fana. Wow. Satu bait aja nih. Iya. Yang bait terakhir aja ya, yang benar-benar menyentuh. Yang benar-benar. Doa terus terpanjatkan kepada Sang Kuasa, terus menangis di depannya tak kuasa. Tertatih penuh harap tentang yang terjadi di dunia, padahal hakikatnya dunia adalah hal yang fana. Masya Allah. Jeruk. Jeruk. Emang dunia itu fana. Benar. Tapi apa coba? Apa tuh? Apa coba? Apa itu? Apa yo? Dunia itu fana. Tapi gimana kita harus tetap tertawa? Wis, bener. Kalau pengen tertawa, tentunya di Bukan Ngalor Ngidul. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Fia. Iya, terima kasih juga.